Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Hadi Kostama di sini di acara IEK News. Kali ini saya akan mengangkat tema mengenai manajemen risiko perbankan syariah dengan judul Peranan Manajemen Risiko terhadap Perbankan Syariah di Era COVID-19. Pada acara IEK News kali ini, saya akan membagi ke beberapa segmen acara untuk memberikan informasi yang menarik, akurat, terpercaya, dan menambah wawasan keilmuan mengenai ekonomi untuk kita semua. Dapat terlihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri pada triwulan 1 2020 dengan angka 2,97%, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia yang semula memperkirakan pada 4,4% per tahun. Hal tersebut didorong oleh dampak penanganan pandemi COVID-19 yang mulai mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dari sisi pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, impor, dan ekspor. Semula, Bank Indonesia memperkirakan pengaruh dari penanganan COVID-19 baru mulai terasa pada bulan April sampai dengan pertengahan bulan Juni 2020. Namun, ternyata prediksinya meleset kembali. Mulai terasa pada Maret 2020. Pada kenyataan, seperti yang kita ketahui, perbankan sebagai urat nadi perekonomian merupakan salah satu sektor yang terkena imbas negatif daripada pandemi COVID-19. Sebagai lembaga intermediasi, The New Business Bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi yang digerakkan langsung oleh masyarakat. Sehingga ketika masyarakat dipaksa tinggal di rumah, maka bank juga terpaksa harus rela untuk kehilangan potensi pendapatannya. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa situasi ini akan berdampak pada kinerja bank secara nasional, baik terhadap bank umum, bank syariah, maupun BPR. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan berada di kisaran 2,3%, adalah gambaran terang bahwa penyaluran pembiayaan sebagai sumber utama pendapatan bank untuk sementara tak bisa diharapkan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya undang tamu spesial kita pada acara IEK News kali ini untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai manajemen risiko pada perbankan. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini, maka saya akan mengundangnya melalui video call secara langsung. Maka langsung saja kita undang Umu Nazla, seorang mahasiswa program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Assalamualaikum Nazla, bagaimana nih keadaannya pada saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung? Waalaikumsalam Hadi, alhamdulillah baik. Nah Nazla, teman-teman pada pengen tahu nih tentang manajemen risiko pada perbankan syariah. Apa sih yang dimaksud dengan risiko itu? Oke, berdasarkan pendapat para ahli, resiko itu selalu berdampak kepada kerugian. Jadi, kalau ada suatu kondisi yang menyebabkan kerugian, itu disebut resiko. Nah, kondisi yang menyebabkan kerugian tersebut harus ditanggulangi dengan manajemen resiko. Agar apa? Agar dapat diminimalisasi kemungkinan terjadinya atau jika sudah terjadi. Nah, ini teman-teman sudah mulai terjawab ya sedikit demi sedikit sebagai informasi untuk kita semua. Nah, makasih ya Nazla atas informasinya. Selain Nazla, saya juga punya tamu spesial nih yang mengerti betul mengenai manajemen risiko pada perbankan syariah tentunya. Langsung saja kita panggilkan Setia Anissa. Assalamualaikum Setia, bagaimana nih kabarnya? Salam Di, alhamdulillah baik. Hadi bagaimana di studio? Langsung aja ya, jadi gini, tadi kita sudah mengetahui mengenai resiko-resiko. Apa sih yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mengatasi permasalahan manajemen risiko pada perbankan syariah di tengah pandemi COVID-19? Ya, jadi di kebijakan pemerintah untuk menanggulangi resiko perbankan syariah pada saat pandemi ini, pertama, untuk pembiayaan bermasalah, pemerintah melalui OJK mengeluarkan aturan POJK nomor 3 tahun 2020 mengenai restrukturisasi dan rescheduling untuk nasabah yang terdampak langsung COVID-19. Baik itu nasabah UMKM ataupun nasabah non-UMKM dengan pembiayaan di bawah 10 miliar dalam jangka waktu 1 tahun. Kedua, mengenai konversi atau spin-off usaha unit syariah, sejauh ini OJK belum mengonfirmasi keputusannya apakah memilih konversi ataupun spin-off UUS. Namun, KNKS telah berupaya berkomunikasi dengan OJK untuk diadakannya relaksasi aturan, baik itu penundaan ataupun pembatalan hal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kembali lagi ke Hadi di studio. Baik Setia, terima kasih atas penjelasannya dan semoga teman-teman di sini juga semakin mengerti dan paham betul ya mengenai manajemen risiko pada perbankan syariah.
Selain kita harus mengetahui tentang manajemen risiko, adakah strategi pada perbankan syariah yang paling ampuh untuk mengatasi dan menangani permasalahan-permasalahan di era COVID-19? Mungkin Nazla dapat berbagi sedikit opininya. Nah, kita bisa ambil contoh pada kondisi yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang tentunya merugikan banyak sektor. Kita ambil dari sisi perbankan syariah, di mana saat ini perbankan syariah itu sedang dihadapi oleh isu-isu strategis seperti pembiayaan bermasalah. Jadi berdasarkan data dari OJK, pada akhir Mei 2020, potret pembiayaan perbankan syariah ini sangat memprihatinkan, di mana pada 1 triwulannya aja itu pertumbuhan pembiayaan hanya sebesar 1,8%, sedangkan terjadi peningkatan terhadap pembiayaan bermasalah sebesar 22,77%. Jadi dari 9 triliun itu meningkat secara absolut ke 11,8 triliun. Ini mengartikan bahwa pertumbuhan pembiayaan bermasalah itu 2 kali lipat lebih besar daripada pertumbuhan penyaluran pembiayaannya. Nah, kemudian dari resiko tersebut, dampak apa yang terjadi? Misalnya dari sisi perbankan yang akan dinilai buruk kinerjanya, atau dari sisi pemilik saham yang akan mendapatkan dividen rendah, atau bahkan kalau benar-benar mengalami kerugian, pemilik saham tidak akan mendapatkan dividen sama sekali, kayak gitu. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan perbankan untuk meminimalisir si dampak tersebut? Nah, misalkan langkah yang diambil perbankan itu adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan, kayak gitu. Kemudian, isu strategi selanjutnya adalah proses implementasi, konversi, atau spin-off unit usaha syariah, di mana harusnya keputusannya itu udah bisa diambil di tahun 2020 ini, namun terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya bank akan kehilangan momentum strategisnya dalam perkembangan bisnis. Dan kalau misalkan pengambilan keputusannya terlambat, maka dibutuhkan proses 2-3 tahun lagi minimal untuk mengurus hal tersebut, kayak gitu. Kayak gitu sih kira-kira. Selanjutnya dikembalikan kepada Hadi di studio. Mungkin dari Setia dapat berbagi sedikit tentang strategi paling ampuh yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah. Oh iya, mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai strategi yang ampuh yang harus dikembangkan oleh perbankan syariah pada saat ini. Yang pertama, perbankan syariah harus meningkatkan lagi online banking dan internet banking. Yang kedua, perbankan syariah itu harus mendampingi nasabah UMKM agar jika di masa depan terjadi resiko itu dapat diminimalisir. Nah, yang terakhir, sebaiknya pada saat ini perbankan syariah itu harus mengedepankan digital banking untuk penjualan produk-produknya. Mungkin sekian dari saya, kembali lagi ke Hadi di studio. Jadi, kesimpulannya, pada acara IEQ Talk Show kali ini adalah manajemen risiko itu sangatlah penting di Indonesia dan harus dimiliki oleh semua unit usaha, terkhususnya perbankan syariah. Pentingnya mengelola manajemen risiko dengan baik, efektif, dan efisien adalah agar dapat mengambil langkah-langkah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak pasti, untuk menghindari krisis dan hal-hal yang lainnya yang menyebabkan kerugian. Karena pada saat sekarang, cara yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Karena yang menang pada saat ini bukanlah yang pintar, melainkan yang mampu beradaptasi pada situasi. Setelah kita pelajari bersama, semoga semakin luas juga pemahaman serta keilmuan kita mengenai ekonomi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton IEQ News pada kali ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Hadi Kostaman, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.